Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ahulu, NIM 221050500002. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mentakhrij hadis menggunakan situs web Durarnet. Nih, langsung saja teman-teman, kita ke tata cara penggunaannya. Sini pertama kita masuk ke Chrome dulu, terus kita ketik Durarnet. Nah, ini sudah. Nah, kemudian di sini kita akan diarahkan untuk masuk ke laman utamanya. Oke, nah di sini begitu banyak ya fitur-fiturnya. Nah, dikarenakan kita tugasnya adalah mentakhrij hadis, maka yang kita gunakan adalah al-mawsu'ah al-hadisiyah. Nah, tinggal diklik al-mawsu'ah al-hadisiyahnya. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat ada kolom pencarian. Di kolom pencarian ini nanti teman-teman bisa di sini teman-teman bisa mengetik potongan hadis atau kata kunci dari hadis yang akan teman-teman cari. Contohnya di sini saya akan, nah ini hadis yang akan saya cari, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah di sini, nah sebelum itu saya akan atur dulu bagian thariqatul bahsinya. Saya akan menggunakan bahsin mutab. Oke. Ini bahsun mutabik. Sini saya akan menggunakan bahsun mutabik. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ada nitaqul bahis. Nah, ini nitaqul bahis ini fitur search scope, di mana fitur ini berguna untuk membatasi pencarian hadis teman-teman dalam berbagai kategori, baik itu membatasi hadis, derajat hadisnya, kitabnya, rawinya, dan sebagainya gitu. Nah, di sini saya akan membatasi kitab yang akan saya gunakan untuk takhrij kali ini. Di sini saya akan menggunakan 6 kitab hadis saja. Kita ketik. Nah, saya akan menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ini tinggal kita centang. Oke, 1 Sahih Muslim. Nah, selanjutnya ini Sunan, kitab Sunan. Oke, ini centang lagi Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Nah, setelah itu teman-teman, setelah semuanya sudah kelar di sini, teman-teman sudah masukkan kata kuncinya, teman-teman sudah mengatur thariqatul bahsinnya, terus udah mengatur, udah membatasi pencarian teman-teman. Selanjutnya tinggal klik bagian ini, cari, oke. Nanti akan muncul hadisnya. Nah, ini hadisnya, ini hadis dari yang tadi saya cari. Ini hadisnya, coba kita lihat satu-satu. Ini yang pertama adalah kullu ma'rufin shadaqah. Redaksinya sama seperti yang kata kunci yang sama seperti kata kunci yang saya masukkan. Nah, ini kita lihat rawinya siapa. Ini ada rawinya Jabir bin Abdullah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat rawinya siapa. Kemudian al-muhaddisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini kemudian dalam kitabnya Sahih Bukhari, nomor hadisnya 6021. Terus ini status hadisnya sahih. Nah, untuk takhrijnya min afradil Bukhari ala Muslim. Hanya diriwayatkan Imam Bukhari dan tidak ditemukan dalam Sahih Muslim. Artinya teman-teman, ini bisa saja Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini sama sekali, atau beliau meriwayatkannya, akan tetapi hadis yang beliau riwayatkan ini lafaznya berbeda, sehingga versi yang
Imam Bukhari riwayatkan ini dianggap unik dalam koleksi Imam Bukhari. Nah, kemudian lanjut hadis yang kedua, kullu ma'rufin shadaqah, masih dengan redaksi hadis yang sama. Rawinya Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, ini terdapat perbedaan. Yang pertama tadi rawinya Jabir, yang kedua rawinya Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, muhaddisnya Muslim. Nah, ini berarti hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tetapi rawinya berbeda dengan rawi yang di Sahih Bukhari. Untuk masdarnya Sahih Muslim, nomor hadisnya 1005, status hadisnya sahih, at-takhrij min afradil Muslim alal Bukhari. Hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak ditemukan dalam Sahih Bukhari. Oke. Selanjutnya hadis ketiga masih dengan redaksi yang sama, tidak ada perbedaan. Kullu ma'rufin shadaqah. Nah, kita lihat rawinya. Untuk rawinya Huzaifah bin Al-Yaman, muhaddisnya Abu Dawud, masdarnya Sunan Abi Dawud, nomor hadisnya 4947. Untuk status hadisnya sakata anhu, disepakati oleh Imam Abu Dawud. Wa qad qala fi risalati li ahli Makkah kullu ma sakata anhu fahuwa salih. Tidak ada komentar khusus dari Imam Abu Daud sendiri terkait dengan kualitas dari hadis ini. Akan tetapi beliau menyatakan bahwa setiap yang beliau tidak komentari adalah sahih. Oke, ini terdapat juga dalam Sahih Muslim. Selanjutnya ini ada hadis yang keempat. Nah, untuk hadis yang keempat ini ternyata redaksinya sama, tetapi ada redaksi matanya ada penambahan gitu. Nah, ini kullu ma'rufin shadaqah wa inna. Nah, di sini wa inna minal ma'rufi antalqa akhaka biwajhin talqin wa antufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Nah, ini setiap kebaikan adalah sedekah, dan salah satu bentuk sedekah adalah kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang menyenangkan, dan kamu menuangkan air dari kendimu ke dalam bejana milik saudaramu. Oke, selanjutnya ini rawinya Jabir bin Abdullah, muhaddisnya Tirmizi, ini dalam kitab Sunannya Tirmizi. Terus untuk nomor hadisnya 1970 dan status hadisnya hasan. Nah, untuk takhrijnya ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan versi singkat. Nah, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang serupa. Nah, mungkin itu teman-teman, dan di sini juga ada syarah hadisnya. Jadi ketika teman-teman ingin mengetahui syarah dari hadis ini juga di sini tersedia, ini tinggal klik. Nah, ini akan muncul syarah hadisnya. Nah, mungkin itu saja dari hadis yang saya cari ini. Terdapat 4 hadis dari 2 jalur, yakni dari Jabir dan Huzaifah Al-Yamani. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan saya terkait bagaimana cara mentakhrij hadis menggunakan Durarnet ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.